ingat ya. Apa? Coba Rafael deh. Nah dulu Pak, kalem Pak, nah dulu saya lagi ingat-ingat Pak. Saya mau jawab, Pak. Oh ya, boleh, silakan. Ayo. X jika X lebih besar daripada 0. 0 Nah, jika X sama dengan 0, min X jika X lebih kecil daripada 0. oke, betul. Lihat buku ya. Ya. Apa-apa jujur. Oke, yang lain harus ingat ya. Oke, yaudah itu intermezzo aja sih. Nah, hari ini kita bahas yang halaman, coba buka halaman 25. Udah ada bukunya semua? Saya belum ada, Pak. Nah, Ya udah belum Pak. ada ya. Ke sekolah dulu berarti ambil. Buku paketnya habis tau gak di sekolah? Habis, waduh. Emang yang makan siapa? Nggak ada yang makan, Pak. Oh, nggak ada. Kan kalau habis dimakan. Maksudnya habis stok kali Pak. Habis stok ya. Nah, gitu dong jelas. Itu kan kalau secara EYD salah ya. Nah, ayo buka halaman 25 persamaan kuadrat dan penyelesaiannya. Hari ini dikit aja sih bahasnya biar nempel gitu ya. Jadi kalau banyak nanti takutnya lupa. Oke, Bapak siapin dulu ya. Udah ada muncul? Sudah, Pak. Ya. Emang apa? Emang belum diklik? Nah. Bapak sih ngelawak mulu sih. Oke, siap? Ya, tarik nafas. Tahan 10 menit. Oke, pertemuan kedua ya. Nah, disiapkan catatannya boleh. Ini kita bahas dari halaman 25 sampai 30 berapa namanya? 37 aja ya. Oke, 25 sampai 37. Oke. Ya, kita mulai. Mungkin masih ingat dari kalian persamaan kuadrat? Kelas berapa tuh waktu SMP? 8, Pak. Kelas 8. Kelas 8, luar biasa. Nah, jadi nanti harga mutlak tuh bercabang ya, penerapannya bisa ke persamaan kuadrat, bisa ke fungsi kuadrat, ini tergantung soalnya, bisa ke soal cerita juga. Nah, coba nih, ini ada sebuah kasus, misalkan lebar sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. Nah, panjangnya 26 meter lebih pendek dari panjangnya. Jika luas kolam 1200 meter persegi, panjang dan lebar kolam berturut-turut adalah, coba, ini gimana cara menyelesaikannya? Ayo, berarti awali dengan rumus dari luas persegi panjang. Apa rumusnya? Kali L. Nah, panjang kali lebar. Lebar. Oke, berapa luasnya? 1200 sama dengan P kali L, berarti X dikali X dikurang 26. Betul? Nah, ayo tinggal kalikan berapa nih? Jadi X kuadrat dikurang 26X dikurang 1200 ya. Sama dengan 0. Coba faktornya berapa nih? Kenapa Pak? Faktornya. Faktor masih ingat nggak difaktorin? Nah, yang ini. Ayo, dijumlah negatif 26 dikali negatif 1200. Berarti bilangannya berapa sama berapa? Ayo, banyak ya. Nah, ini langsung aja nih. Berarti bilangannya itu 50 sama 24 ya. Bener nggak? Nah,
Coba negatif 50 ditambah 24 berapa tuh? Negatif 26 kan? Ya. Nah, terus negatif 50 dikali 24 negatif 1200. Nah, kita ambil kalau panjang mungkin negatif nggak? Halo, halo. Enggak, Pak. Nah, berarti diambilnya mana? X sama dengan 50 ya. Nah, gitu. Ya udah, berarti panjangnya sama dengan 50. Nah, terus lebarnya berarti 50 dikurang 26, berarti 24. Nah, gitu. Oke, sampai sini jelas? Yang kurang jelas, coba angkat kaki. Pak, tolong ulang lagi dong, Pak. Ulang yang mananya? Dari bagian yang di apa nih? Dikurung, Pak. Dikurung. Ya. Yang ini, berarti kan konsepnya cari dua bilangan ya. Nah, kalian cari dua bilangan. Cari dua bilangan, ketika dijumlahkan nanti hasilnya negatif 26. Nah, tapi ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 1200. Berarti kan bilangannya negatif 50 sama positif 24 ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, ya udah, berarti jadinya X min 50 sama X plus 24. Gitu. Nah, coba contoh yang sederhana deh. Misalkan Bapak punya nih persamaan X kuadrat dikurang 3X plus 2 sama dengan 0. Coba bilangannya berapa sama berapa? Ayo, berapa? Ayo, gampang nih. Dijumlah negatif 3 dikali positif 2. Ayo, kok lama? Min 1 sama 3. Min 1 sama 3. salah dong. Min Min 1 1 sama plus 2. salah juga. Min Dikit 1 lagi. sama min 2, Pak. Min 1 Min dua. sama Min min 2. 2. Tuh. Min 1 dengan min 2 dijumlahkan berapa? Minus 3 kan? Iya, Pak. Nah, terus min 1 kali min 2 adalah plus 2. Nah, berarti ini. Kalau ditanya akarnya berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Oke. Jelas ya? Lanjut. Ini baru awal loh. Nah, berikutnya kita kenali bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, mungkin ini udah pada ingat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di mana ABC-nya adalah, ini kemarin bacanya apa? Yang pakai huruf E. Himpunan. Himpunan. Iya, salah ya. Apa ya? Ini elemen ya. Elemen. Nah, elemen atau apa? Anggota bilangan real ya. Elemen atau anggota dari bilangan real. Nah, di sini ada syaratnya, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya sama dengan 0, berarti nanti bentuknya bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan linear ya. Oke, contohnya nih. Persamaan kuadrat 6 dikurang 4x ditambah 3x kuadrat sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 3 ya. Nah, 3 itu dari mana? Di sini nilai di depan x kuadrat ada angka berapa? Ada angka 3 ya. Nah, berarti A-nya 3. Terus B-nya negatif 4. Sini di depan X ada angka negatif 4. Berarti B-nya negatif 4. Terus C-nya adalah 6. Nah, C itu adalah konstanta ya. Gitu. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Nah, coba di bawah ini yang termasuk persamaan kuadrat adalah mana? A, B, C, D. A bukan Pak. Yang C. Yang C, oke, mantap. Yang A kenapa salah? Nggak ada C-nya. Nggak Nggak ada ada B-nya. A-nya. Nah, nggak ada A-nya tuh. Kalau yang B, Pangkatnya Belakangnya bukan nggak ada. pangkat 2. Belakangnya harusnya 0. nggak juga. Gimana sih Pak? Yang B itu salah, kenapa? Karena tidak benar ya, benar nggak? Tempatnya bukan Pak yang nggak benar. Apa gimana? Ada X pangkat 3 nih di sini. Nah, itu bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan kubik namanya. Nah, ini persamaan kubik. Persamaan kubik atau pangkat 3. Nah, yang ini, yang C betul ya, karena pangkat 2. Terus yang D juga. Nah, meskipun ada X kuadrat, tapi kan di depannya 0 ya. 0 kali berapapun kan 0 ya. Ini salah juga nih. Oke, berarti yang betul yang C. Ya, yang jawab C tadi selamat dapat pulsa ya dari ketua kelas. Lah Bapak. Bangkrut saya Pak. Berusaha terus. Bisa terus. Nah, ayo silakan. Yang mau jawab nomor 1 sampai 6 dapat nilai. Nomor 1 sebutkan A, B, C-nya. Ayo, siapa dulu boleh? Saya Pak, saya Namanya siapa? Andra. Amra. Oke, Amra, silakan. Nomor 1 A-nya 1, terus Oke. B-nya 3, C-nya -4. C-nya -4, cakep. Oke, Amra tunjuk satu orang. Nazwa deh Pak. Najwa. Ayo, Najwa nomor 2. Nomor 2 A-nya 3, B-nya -5, C-nya 2. Oke. Iya bener. Ya, cakep. Ayo Najwa. Tunjuk satu lagi. Keira. Keira, oke. Ayo Keira. A-nya -1, B-nya 1, C-nya nggak ada. C-nya nggak ada. Nggak ada atau 0? 0, 0, 0. 0 atau nggak ada? Nggak ada deh, nggak ada. Bapak nih. Ayo labil nih. Nggak ada atau 0? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada. Salah push up ya. Up online. C-nya 0 ya, udah bener tadi. Di minus ya. Nggak. Kalau nggak ada C-nya berarti bukan nggak ada ya, tapi 0. Oke, Keira tunjuk yang cowok sekarang. Paris Pak. Siapa? Paris. Paris. Ya Paris, silakan. Nomor 4. Yang mana Pak? 4. Ya, nomor 4. A-nya berapa? Pak, saya mau. Ya, ntar habis Paris. Paris. Hitungan 3 nih. 1, 2, 100. 2,5. Berapa A-nya? Ayo, di depan X kuadrat ada angka berapa tuh? 4. 4 atau -4? 4. Yakin? Iya. Ayo, -4 ya. Nah, A-nya -4. Oke, B-nya berapa? B-nya Nah, bentar, Faris paham nggak menentukan ABC-nya? Belum Pak. Nah, A itu lihat di sini, A itu yang ada koefisien X kuadratnya. Jadi di depan X kuadrat itu angka berapa? Nah, itu sebagai A-nya. Terus B-nya itu yang di depan koefisien X.
Nah, terus kalau C-nya itu konstanta. Oke. Tidak apa betulin ya. Ini yang betul, A-nya -4, B-nya 2, C-nya 3. Itu ya Faris ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nomor 5 siapa tadi? Aku, Oke, namanya siapa? Putri. Putri. Ayo Putri sekarang. A-nya 9, ya kan bener? Wes, salah push up nih. Enggak, bener. Ayo. B-nya 1. Etet. B-nya apa? Jangan bikin salah. Ayo. Emang salah kok. Parah banget. Emang benar kok. Kok baru benar. A-nya tuh 9, terus B-nya tuh 1, terus C-nya 0. Ya benar. Ya bukan. Salah. Salah. Oh, B-nya min 1 bukan. Dari A-nya dulu, A-nya udah salah. Ayo, A-nya berapa? A-nya udah salah. Kenapa? A-nya berapa? Ya udah Pak, saya aja sih Pak. Enggak. Kelamaan. Habisin waktu. Ya udah berarti A-nya itu min 1. Nah, betul. Ya A-nya min 1, terus B-nya 9. Etet. Kamu Emang ada koefisien X mana di sana? Gak ada kan? nomor 5 kan? Iya, nomor 5. A-nya betul, -1. B-nya berapa? 1. Salah. Oh. B-nya 0. 0. Kenapa 0? Karena nggak tahu saya juga. Berarti apa nih? Karena nggak ada X ya Pak. Oh, Kan gak ada X-nya. Berarti 0 ya. Terus C-nya 9. 9. Oke. Oke. Ya, semangat Putri. Bisa ya? Oke, tadi Rafael coba nomor 6. Oh, gampang nih. Sambil merem. Halo. Bentar Pak. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Oke, luar biasa. Cuma ada 1 loh Pak. Nah, oke, itu ya. Jadi jangan ketukar untuk menentukan A, B, dan C-nya. A itu pokoknya ada X kuadrat, B-nya yang ada X, C-nya itu yang konstanta atau bilangan itu sendiri. Oke, jangan sampai ada yang salah lagi ya. Kalau salah nanti Bapak suruh buat 100 nomor, tentukan A, B, C-nya. Mau? Banyakan Pak, gocap aja kali itu. Bukan ya. Oke. Nah, oke, itu ya. 1 sampai 6. Oke, siapa yang mau jawab lagi? Coba Rafael tadi tunjuk satu orang. Oh, saya ya. Naura. Naura. Ayo Naura, nomor 2. A-nya min 1, B-nya 3, C-nya min 5. Oke, cakep. Berarti jawabannya yang B. yang B. Yakin? Iya. Iya, oke. Harus yakin dong ya. Udah SMA, udah gede. Nomor 3. Siapa Naura? Tunjuk yang belum ya. Belum pernah tahu. Endita. Emita. Ya, Emita. Endita Pak. Oh iya, maksudnya itu. Tadi kedengarannya apa? Tahu Pak. Berarti yang salah speaker kalian. Ya Bapak yang ngomong kali Pak. Endita, ya Endita. Tunggu Pak, kamera saya nggak bisa nyala Pak di kamera. Waduh. Tidak, sumpah yang bisa kami belajar dengan Jawabannya mana? A, B, C, D. B. Yang B. Oke, betul nggak? Nggak yang A aja nih. Atau yang C? Atau yang D? B lah, B. Nah, gitu dong. Oke, mantul ya. Udah kita belajar gini aja terus ya, Pak Yakin. Bagus itu Pak. Jangan ya. Nah, sekarang yang agak mikir dikit ya bapaknya. Ini juga kalian udah dapet sih waktu SMP dulu ya.
Nah, jadi oh ya ini akar ya. Tadi kalau menentukan akar, jadi kalian masukin tuh kalau misalkan x-nya 1. Nah, ternyata hasilnya 2 nih. Kalau hasilnya 2 berarti bukan akarnya. Tapi kalau kalian masukin 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 0 nih. Berarti 2 adalah akarnya. Nah, berarti bisa kalian tulis kayak gini. Nah, berarti bisa ditulis jadi x min 2 gitu ya. Nah, terus masukin lagi 3 nih. Berarti hasilnya ternyata sama dengan 0. Berarti 3 juga akarnya. Berarti x min 2 kali x min 3 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, ternyata masukin 5 juga salah ya. Ya udah, berarti jawabannya 2 dan 3. Nah, coba yang B. Kalau x sama dengan 0 jelas ya. Nah, 3 kali 0 kuadrat dikurang 0 itu sama dengan 0. Jadi 0 adalah akarnya. X sama dengan 2 bukan akarnya. Oke, ini sebenarnya ada satu akar lagi nih. Coba yang bisa siapa? Yang mau jawab? Yang B ada satu akar lagi nih. Pecahan. Cluenya pecahan. Kira-kira bilangannya berapa selain 0? Kalau nggak ada ketua kelas nih. Saya aja bingung, Pak. Ini apa, Pak? Maksudnya itu, kan kalau yang A ini kan akar-akarnya 2 sama 3 nih. Dan enggak? Nah, tadi kan ketika dimasukin 2 sama ketika dimasukin 3 kan hasilnya sama dengan 0 nih. Nah, kalau sama dengan 0 berarti dia akarnya. Nah, akar-akar dari persamaan kuadratnya. Tapi kalau yang B, ini kan ketika dimasukin 0 jelas ya. Berarti 0 kali 3 dikurang 0 kan tetap 0 ya. Ada satu lagi nih, caranya dengan mau kasih tahu deh cluenya ya. Nah, gitu ya. Jelas? Belum tulis ya. Nah, coba yang dalam kurungnya kira-kira apa? Tiga X. Terus? 3X min 1 kayaknya. Oke, cakep. Siapa namanya nih? Andra. Andra, oke. And the backbone. Nah, betul. Ya, betul ya, Andra. Cakep. Jadi berapa X1-nya lagi? 3X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 1 per 3. Nah, betul. X-nya 1 per 3. Oke. Yang lain jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke. 1, X-nya adalah 1 per 3. Oke. Berarti akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini adalah 0 dan 1 per 3. Oke. Nah, kita langsung masuk ke inti materi. Nah, ini mungkin masih ingat ya cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ada berapa cara? 3. 3. Nah, apa aja? Lupa, Pak. Dah. Yang lain? Coba absen nomor 6. Siapa absen 6? Halo, absen 6? Absen 7? Rafael, absen 7 siapa? Dulu, Pak. Saya lihat absen dulu, Pak. Nggak absen, saya lihat, Pak. Harus udah hafal dong ketua kelas. Ting tong. Absen berapa, Pak? 7 ya, Pak? Absen 7 ayo. Gak ada yang mau ngaku nih. Bentar, Pak. Saya lihat. Bima, Pak, Bima. Bima, Pak. Ada Bima? Ada tuh, Pak. Nah, diem-diem baik Bima. Apa aja Bima? Cara menentukan akar persamaan kuadrat.
Atau yang kamu tahu deh apa? Kira-kira mencari akar. Tadi yang pertama saya udah disinggung ya. Cara apa tuh namanya? Tom? Faktoren. Nah, cakep. Kok Bima jadi cewek suaranya? Nah, lu apa yang jawab, Pak? Oh, oke. Oke, faktorisasi. Yang kedua apa? Substitusi. Ya, salah ya. Melengkapkan kuadrat. Kuadrat sempurna. Yang C. Rumus ABC. Oke, rumus kecap ya. Nah. Twing, twing, twing. Oke, paham? Alhamdulillah. Belum ya? Belum Paham, jawab, Pak. Belum ada yang jawab. Pak. Nah, baru alhamdulillah. Nah, oke. Mungkin yang pertama tadi udah kita singgung ya. Nah, mungkin kita bahas yang B sama C. Kalau yang yang C itu dapatnya nanti penjabaran dari yang B ya. Coba yang bisa menjabarkan rumusnya. Bapak kasih 100 nih. Ya, ada yang mau bantu jawab? Nah, coba di halaman 31 ya, dibuka. Nah, saya ada titik-titik tuh, ada isian. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna akan diperoleh nilai X. Nah, coba lengkapilah. Coba lengkapilah. Nih, kita next dulu ya. Oke, ini yang tadi. Nah, jadi dua bilangan yang dijumlah negatif 3 dikali negatif 40. Berarti negatif 8 sama 5. Oh ya, terus kalau A-nya tidak 1 gimana? Nah, ini caranya unik nih. Jadi kalian kalikan dulu nih. Angka 3 yang depan dengan angka negatif 2 yang belakang. 3 kali negatif 2 kan negatif 6 ya. Nah, jadi persamaannya ini jadi X kuadrat tambah 5X dikurang 6. Oh ya, ini 3 dikali 2 kan 6 ya. Nah, sini. Terus sama kayak tadi, cari dua bilangan ketika dijumlah negatif. Ketika dijumlah ada 5, terus ketika dikali adalah negatif 6. Berarti kan negatif 1 sama 6 ya, betul nggak? Nah, berarti bilangannya adalah sini X min 1 kali X plus 6. Nah, tadi habis kayak gitu berarti dibalikin lagi. Tadi kan lawan dari kali berarti apa? Bagi ya. Tadi awalnya dikali, berarti dibalikin ke semula, berarti dibagi 3. Bentar, paham nggak? Bingung, Pak. Bingung? Bingungnya di mana? Semuanya. Jujur amat. Itu tiganya dari mana, Pak? Mana? Tiganya itu yang dari 1/3 sama 6/3 itu. Nah, itu dari yang awal tadi yang sini. Ini kan awalnya kita kalikan 3 dengan 2 kan jadi 6 ya. Nah, dapat muncul di bawah ini jadi 6. Nah, terus habis kayak gini tinggal faktorin kayak tadi yang A-nya 1. Berarti kan dijumlah dijumlah 5 dikali negatif 6. Berarti kan bilangannya min 1 sama 6 ya. Iya, Pak. Gitu. Coba contoh lagi deh. Contoh lagi. Mau yang susah atau yang sulit? Yang susah sama sulit sama aja sih, Pak. Aja ya. Ini kelamaan mikir nih. Bapak aslinya Nah, susah sama gampang gitu. iya, susah sama gampang ya. Nah, ini gampang. Gampang. Ini gampang nih. Menurut Bapak gampang, menurut kami susah. Yeay. Nah, ini waktu SMP kan, ini kan cuma mereview loh. Ayo ikutin langkahnya. Gimana? 2 dikalikan 3, betul? Betul. Kali 3 berarti sini jadi 6. Nah, kalian tulis sini 6 nih. Ini yang ngikutin sama kayak yang atas. Ini min 5x, min 6. Nah, ini bukan 2 tapi x aja. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, terus cari nih bilangannya berapa sama berapa dijumlah negatif 5 dikali negatif 6. Yo, berapa sama berapa? Ini sama kayak gini nih. Ini kan dijumlah 5 dikali dijumlah 5 dikali negatif 6. Berarti kan min 1 sama 6, gitu kan? Kalau ini berapa? Min 3. 1.
Min 1 sama 6. Min 1 sama 6 atau 1 sama min 6? 1 1 sama sama min 6. 1 sama 6, Pak. 1 sama min 6. Oke, 1 sama 1 min 6. sama min 6 ya. Betul nggak? Nah, 1 tambah min 6 berapa? Min 5 kan? Iya, Pak. Iya. Terus 1 kali min 6 ya. Ya udah, berarti ke bawahnya gimana? X plus 1. X plus 1. Nah, gini dulu deh. Terus X min X 6. min 6. Plus min 6. Nah, tadi kita awalnya di apa nih? Dikali 3 kan? Betul nggak? Iya. Iya. Pak. 3. Berarti sekarang balikin lagi. Di sini jadi dibagi 3. Ini juga dibagi 3. 3. Oke, jadinya jawabannya adalah X ditambah 1/3 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, 2-nya itu dari min 6 bagi 3 ya, Pak? Gitu. Nah, berarti dapat akarnya berapa? X-nya negatif 1/3 atau X-nya sama dengan 2. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. oke. Pintar-pintar lah ya, 10 IPS 3 ya. Amin. Amin. Doain Pak, amin Pak. Amin. Ya, pastilah. Aja sama Bapak mah santai ya, tapi serius. Meskipun banyak bercanda ya. Bapak suka bercanda kok. Ya dong. Biar nggak stres kan, udah pusing, gurunya galak, makin nggak betah ya. Betul nggak? Iya dong. Harus enjoy ya. Nah, oke. Oh, yang belum subscribe siapa nih? Jangan lupa subscribe ya. Udah, Pak. Dan yang belum ntar di -5. Bapak. Oke, berikutnya faktorisasi untuk B-nya sama dengan 0. Nah, B itu yang tadi ya, yang koefisien X. Sini kalau koefisien X-nya nggak ada, nah berarti caranya ini, masih ingat namanya apa nih? Selisih Berat. Nah, cakep. Saya mau bilang kuaci. Selisih kuadrat tuh. Nah, perhatikan contoh yang sini, 16 itu kan berasal dari bilangan 4 kuadrat ya. Nah, sini bentuknya udah sama-sama kuadrat, terus selisih juga. Nah, berarti bisa diubah jadi X plus 4 dikali X min 4. Gitu. Coba contoh lain ya, misalkan X kuadrat dikurang 64. Coba berapa sama berapa? 8. X plus 8. Oke. X min 8. Cakep. Lagi yang susah yang sulit. Susah sulit. Yang susah yang sedang. Sedang. Sedang ya. 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat. Ayo. Itu susah Pak, bukan. Susah. Itu Mas. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Absen 12. Nah, absen 12 siapa? Siapa Rafael absen 12? Lihat absen dulu Pak. Siapa? Gaus. Gaus Sultan. Gaus. Ya, Gaus. Gaus. Kalau Gaus minum ya. Haus. Ya. Haus. Gaus ada Gaus? Sehat? Mana Gaus ada nggak? Bapak nggak bisa lihat orang-orang. Bentar. Tutup PPT. Ayo Gaus ada? Gaus ada Pak. Ada. Coba berapa faktornya Gaus? Gaus, halo. On cam dia Pak. On cam. Nah, ayo. Tapi lihat ke langit-langit. Gaus mana Gaus nih? Ayo. Dia lagi nonton Korea gitu. Ya udah yang tahu aja berapa? X
plus 2 plus 3, bukan Pak? Bukan. Ini 4 Saya sama Pak, saya Pak. 2x Saya. min 3y. 2x. 2x. Ya. Pak, saya mau Pak. Plus 3y. Ya udah deh, siapa aja. Sama 2x min 3y. Ya. Nah. Oke, Kakak. Nah, gitu. Siapa tadi? Ini yang baru jawab siapa? Naura Pak. Naura. Oke, Naura lagi. Tuh, Naura ada 2 poin ya. Ntar poinnya kalau ada 1000 dapat pulsa ya. Dari Bapak. Dari Bapak ya, dari Bapak ya. Dari sekretaris ya. Ya, itu bagus sekretaris. Jangan jadi. Oke, paham ya. Ini untuk yang B-nya sama dengan nol. Nah, coba absen 25. 25 Siti. Pada, oh ya, Siti. Nggak tahu Pak saya. Pak. Ya, Siti sehat? Alhamdulillah. Coba Siti nomor 9, kira-kira yang A, B atau C? Nah, udah Bapak kasih clue tuh. A, B atau C? Yang mana? B. B. Ya. Iya, salah ya. Kenapa? Harusnya yang setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Jawabannya yang C ya. Nah, plus minus. Tadi kenapa? Berarti kan ditulis X plus 7 dikali X dikurang 7 ya, betul nggak? Iya. Nah, berarti kan negatif 7 sama 7. Nah, ini ada yang negatif, ada yang positif. Berarti ditulis plus minus 7. Oke, gitu Siti ya. Ya, Pak. Oke, semangat Siti. Nah, ya lanjut yang lain. Banyak ya, ini nggak kelar-kelar. Ini yang tadi lah sama ya. Jadi ini keluarkan faktor yang sama. Di sini A kuadrat tambah AB. Nah, A-nya sama nih. Berarti keluarin 1, sisanya ini kan pangkat 2 ya. Berarti sini jadi pangkat 1. Jadi A kuadrat tambah AB. Nah, itu. Oh ya, kalian di MTK minatnya apa? Bab pertama, eksponen bukan? Kita IPS, Pak. Nggak ada. IPS Pak, kita IPS. Oh, iya. Pak Dipa, sorry Pak. Sorry. IPA IPS. Masih Rafael. IPC ya. Nah, oke, melengkapkan kuadrat sempurna. Kayak kita sampai jam berapa nih? 9.45 ya? Iya Pak, 9.45. Kayaknya kan. Kayaknya. Ya udah sampai sini. Nah, coba kalian lihat halaman 31 ya. Nah, yuk. Kita bareng-bareng. Sambil lengkapi ya di modulnya, di buku paketnya. Nah, dengan melengkapkan kuadrat sempurna akan diperoleh nilai X. Nah, coba lengkapilah. Sana ada tertulis AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, pertama kita bagi semuanya dengan A dulu nih. Nah, ini dibagi dengan A, berarti AX kuadrat dibagi A jadi X kuadrat ya. X kuadrat ditambah ini jadi B per A dikali X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, lalu langkah berikutnya, di sana ada titik-titik dikurang titik-titik ya. Nah, coba kira-kira isiannya apa tuh? Ada yang tahu? Ayo, Rafael. Melengkapkan kuadrat sempurna itu apa tadi? Setengah dari koefisien B ya. Setengah dari koefisien B terus dikuadratkan. Nah, gitu. Berarti ditambah dengan setengah dari B per A, berarti jadi B per 2A.
kuadrat. Nah, dikurang dengan apa? Dikurang ya bentuk yang ini lagi. Nah, dikurang B per 2A kuadrat. Terus ditambah C per A. Sampai sini jelas? Enggak, Pak. Enggak. Saya tidur loh, Pak, ini, Pak. Betul ya. Ini nih, jadi penambahan yang di sini dapatnya dari sini nih. Nah, jadi ke sini. Ini koefisien B apa? Koefisien B kan tadi yang ada X ya. Nah, sini kan B nih. Atau di sini B per A. Nah, tinggal caranya kalau kuadrat sempurna, nah, di sini ada tambahan setengah dari koefisien B dikuadratkan atau setengah dari B per A, nah, dikuadratkan. Setengah kali B per A kan jadi B per 2A ya. Nah, gini, B per 2A kuadrat, terus dikurang dengan yang B per 2A juga. Nah, kuadrat ditambah C per A sama dengan 0. Nah, habis itu tinggal dikuadratin. Berarti Pak, saya jadi mau tanya, Pak. ya. Hah? Kenapa harus setengah? Nah, itu dari sananya. Jawabannya simpel sekali ya. Iya, Bang. Itu udah aturannya, udah ketentuannya. Ya, Bapak juga nggak tahu ya kenapa harus gitu. Ya, pokoknya pura-pura ngerti aja ya. Enggak, emang konsepnya gitu ya. Kalau kuadrat sempurna itu dibuat jadi setengah dari koefisien B dikuadratin. Udah aturannya. Tuh. Terus, nah bentuk yang ini adalah bentuk kuadrat dari apa? Nah, itu baris yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, baris keempat ya. Nah, di sana ada X ditambah dengan B per 2A kuadrat. Nah, coba, kira-kira paham nggak Bapak tulis kayak gini? Jadi yang ini nih, X kuadrat tambah B per A kali X ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Itu adalah bentuk lain dari X tambah B per 2A kuadrat. Kenapa? Coba ingat yang lalu, kalau A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kan berarti A-nya adalah X ya, berarti X kuadrat ditambah 2 kali A kali B. 2 kali A kali B. Gitu, terus ditambah B kuadrat, B-nya di sini adalah B per 2A kuadrat. Nah, jelas ya? Ini duanya coret. Nah, berarti jadi X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, sama ya? Gitu. Terus sama dengan, nah ini pindahin ke kanan. Jadi B kuadrat dibagi 4A kuadrat dikurang C per A. Nah, sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, nah habis itu tinggal ini sama yang penyebut nih. Ini C per A, ini penyebutnya 4A kuadrat. Nah, berarti biar jadi 4A kuadrat, berarti ini kalikan dengan 4A. Yang bawah juga kalikan dengan 4A. Nah, jadi kan jadi 4A kuadrat ya. Jadinya ini X ditambah B per 2A kuadrat. Nah, sama dengan ini B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A kuadrat. Nah, gitu. Ya udah, berarti kita kan mencari X ya. Berarti X ditambah B per 2A. Terus sama dengan, nah ini akar kuadrat ya. Berarti sini jadi plus minus kayak tadi. Plus minus dari apa? Akar dari yang ini ya, B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 4A kuadrat. Oke, berarti X-nya adalah min B per 2A plus minus, ini akar A dibagi akar B. Nah, ini ya, waktu SMP dulu pernah. Ini jadi akar masing-masing ya, jadi akar A dibagi akar B. Yaudah, berarti ini akar yang atas, ini B kuadrat min 4AC per akar yang bawah ini kan akar 4 berapa? 2 ya.
terus akar A kuadrat adalah A. Nah, jadilah rumus SketchUp yang kalian pernah tahu nih. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, gitu ya. Gimana? Menarik bukan? Sangat menarik, Pak. Ya, sangat menarik. Oke, yang pusing nggak apa-apa ya, udah lagi selesai. Silakan ada pertanyaan dulu. Pak, saya mau nanya, jadinya yang Hmm. ini kan kuadratik, Pak. Rumus kuadratik. Kalau yang melengkapkan kuadrat sempurna, yang mana rumusnya? Melengkapkan kuadrat sempurna itu sebenarnya caranya aja, tapi nanti ujung-ujungnya nanti ke sini juga, arahnya ke plus minus juga. Oh, alah. Oke, Pak. Makasih. Oke. Yang lain, silakan. Ini tadinya mau bahas sampai halaman 35, cuman karena berhubung waktu, kita sampai sini aja dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini belum masuk ke persamaan ya. Persamaan nilai mutlak. Oke, nah ini boleh deh ini satu contoh ya. Dengan menggunakan kuadrat sempurna, akar-akar dari persamaan berikut berapa? Oke, kita bahas satu soal ini aja nih. Nah, ini dengan cara kuadrat sempurna. Tadi soalnya apa? X kuadrat terus dikurang 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, tadi langkah awalnya apa? Jadi tambahkan dengan setengah dari koefisien B dikuadratkan ya. Nah, jadi X kuadrat terus dikurang 6x ditambah setengah dari 6 berarti kan 3 kuadrat ya. Betul nggak? Yang diambil angka ininya aja ya, angka 6-nya aja nih. Berarti setengah dari 6 adalah 3 dikuadrat. Nah, ini jangan lupa dikurang dengan 3 kuadrat plus 4 sama dengan 0. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas, oke, cakep. Berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah 9, terus dikurang 9 ditambah 4. Nah, yang ini bentuk kuadrat dari apa nih? Yo, X min bla 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 sama dengan 5. Ya, sini angka berapa? Yang bisa boleh pulang. Kan online, Pak. Udah di rumah. Ya, udah di rumah ya. Ayo, ini adalah X dikurang 3 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi X kuadrat dikurang 2AB kan tadi harusnya 2 kali X kali 3 berarti 6X plus 9. Nah, oke, berarti jadinya X dikurang 3 sama dengan plus minus akar 5. Nah, berarti X-nya sama dengan 3 plus minus akar 5. Oke. Nah, berarti jawabannya ini ya, X sama dengan 3 plus akar 5. Jadi ada 2, X1-nya adalah 3 plus akar 5. Atau X2-nya adalah 3 dikurang akar 5. Nah, oke. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Oh, ini total siswanya berapa? Rafael, Bapak lupa. Kenapa, Pak? Kenapa? Total siswanya berapa? 25. 25 ya, oke. Yang hadir udah semua hadir itu, Pak. Yang apa ya? Udah di Semua hadir. Enggak, jumlah siswa termasuk yang hadir 25. 25 ya, oke. 26 kalau sama Bapak. Iya, siap. Kalau masuk kelompok 6 aja. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, saya mau nanya. Oh ya, kenapa?
Itu kan jadinya dalam kurung X min 3 pangkat 2 kan. Nah, itu kenapa min 3, kenapa nggak plus aja? Apa emang rumusnya udah kayak gitu? Nah, soalnya di sini negatif 6 nih. Kalau di sini plus 6, baru sini X plus 3. Oh, terus 3-nya nanti dapat dari 9-nya ya, Pak? Kan rumus ini apa kalau dikuadratin? Kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kan? Iya, Pak. Nah, jadi dari sini B kuadrat sama dengan 9, berarti B-nya 3. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, udah ada lagi? Udah 9.45? Apa-apa ya, lebih 10 menit apa? Lebih 1 menit Pak harusnya, Pak. Lebih 1 Iya. menit ya. 10 menit itu bukan lebih, itu lebih-lebihkan. Oke. Ada, Pak. Nah, sekarang tugas kelompok nih. Buat 5 kelompok ya. Buat 5 kelompok, presentasi minggu depan. Nah, dicatat nih, sekretaris. Berapa orang, Pak, satu kelompoknya? Kan 25 kan sekelasnya? Ya. Ya udah 5 orang. Nah, buat 5 kelompok. Nanti Rafael yang atur atau siapa yang atur serah. Nanti list namanya kasih ke Bapak ya. Oke. Oke. Siap. Nah, di sana kalian lihat latihan kompetensi 3. Ada? Mana, Pak? Halaman 32. Halaman 32. Oke. Nah, tugasnya itu adalah gitu ya. Kenapa tugasnya harus ngitung? Kenapa nggak berpikirnya aja? Iya. Yang nomor 1 enak, sedikit dong ya. Gini deh, kita kan ada berapa tuh? Ada 7 nomor ya. Nah, nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4 sama kelompok 5. Nah, kelompok 1 bahas yang nomor 1. Nah, bahas yang nomor, jadi nggak dikerjain semua ya. Pilihin aja nomor 1. Terus kemudian nomor 2 bagian A. Terus nomor 3 ini kan satu soal. Gak usah deh, nomor 4A sama 5B. Itu udah 34, satu lagi deh. 6A semua ya, biar gampang lah. Saya ini kerjain nomor 1 juga. Ini 1 pokoknya wajib kerjain semua. Sininya 2B gitu ya. 4B, 5B, 6B. Nah gitu seterusnya ya. Berarti ini Pak, ini 2C, ini berarti 2D, ini 2E. Terus ini 4C, 4D, 4E. Ini 5C, 5D, 5E. Terus ini 6C, 6D, 6D sama 6E. Dah gitu ya. Jadi tugasnya berkelompok, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dikumpul minggu depan pas pelajaran Bapak ya. Kita kan ketemu lagi hari apa? Hari Jumat ya. Bener nggak? Atau ada lagi jadwal? Tahu saya minggu sekali ya, seminggu sekali ya. Waktunya belum ditentuin, Pak, kapan waktunya. Jadwalnya yang tetap itu udah tetap apa belum? Itu udah tetap sih jadwal. Selama 1 semester. Berarti ketemu lagi hari Jumat ya. Ya berarti dikumpul maksimal hari Kamis depan ya. Terus nanti dipresentasikan tiap kelompoknya hari Jumat. Oke, nanti kalian unggah dulu di maksimal hari Kamis. Kamis tanggal berapa tuh, Rafael? Kamis tanggal Pak. Kamis minggu depan tanggal berapa tuh? Minggu depan tanggal Pak. Agustus 6.
Oke, maksimal hari Kamis. Hari Jumat apa hari Kamis, Pak? Ah, Kamis tanggal 5. Kamis tanggal 5. tanggal 5 ya. Iya, iya. Kamis 5 Agustus ya. Nah, udah Bapak terima nanti jam 18.00 ya, jam 23.00 ngeceknya ngantuk. Nah, ini waktunya seminggu nih, jam 18.00. Ya. Nanti yang mengirimkan ketuanya aja, makanya nanti Rafael ya, ketuanya kalau udah ada, masing-masing kelompok kasih ke Bapak. Japri Papa aja ya. Ya prepare aja. Atau tugasnya nggak usah harus diupload kali ya, dikirim ke sini aja ya. Jadi nanti ketua kelompok 1 siapa? Nah, ketuanya misalkan si A, ini ketuanya si B, C, D, sama E. Nah, nanti masing-masing ketua japri ke Bapak ya. Ketuanya aja yang ngejapri. Japri ke WA Bapak. Nah, maksimal itu ya, maksimal hari Kamis jam 18.00. Nah, terserah mau diketik atau ditulis tangan yang rapi, difoto. Nah, bebas ya, formatnya terserah kalian. Oke, nanti dipresentasikan hari Jumat. Pak, apa tadi Pak yang ditulis tangan Pak? Itu boleh ditulis tangan, boleh diketik. Nah, Oke. tulis tangan boleh diketik, tapi kalau tulis tangan yang rapi ya, pokoknya yang terbaca lah tulisannya. Jangan tulisan kayak Tulisan Rafael. Bapak, emang Bapak belum tahu tulisan saya emang. Ya, tulisan Itu Bapak. rapi. Oke, ini sekretaris sudah catat ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya mungkin itu saja untuk hari ini. Ini mohon maaf nih kelebihan 6 menit gara-gara ya Pak. Gara Bapak. Yeay. Oke, terima kasih anak untuk hari ini, semoga bermanfaat. Nah, Bapak tunggu tugasnya maksimal Kamis jam 18.00. Oke, ada pertanyaan? Gak ada, cukup ya? Ya, Bapak saya. Parah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu ya. Mit. Ya, Pak. Ya, oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.